ini, 3 calon wakil presiden maju di arena debat resmi yang digelar Komisi Pemilihan Umum. Setelah 3 calon presiden beradu visi misi pekan lalu, giliran calon wakil mereka adu kuat visi misi yang akan diemban jika terpilih nanti. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD akan menyajikan visi misi mereka di bidang perekonomian negara untuk menjawab tantangan masa depan kekuatan ekonomi Indonesia di kancah dunia. Apakah Muhaimin Iskandar yang memiliki pengalaman sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menjawab tantangan perekonomian Indonesia yang dibayangi utang di lembaga-lembaga dunia? Apa metode yang ditawarkan sang wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menarik investor luar negeri menanamkan modal pada proyek-proyek strategis dalam negeri? Mungkinkah Mahfud MD dengan latar belakang di bidang hukum mampu menyelesaikan masalah-masalah perpajakan tanah air yang sempat terbelit hukum, infrastruktur yang masih dalam rencana dan dalam proses penyelesaian, masalah perkotaan dengan kepadatan penduduk tak merata hingga berakibat pada ketimpangan ekonomi tiap wilayah, tantangan ekonomi digital, perdagangan dalam dan luar negeri pasca COVID-19, pengelolaan APBN dan APBD yang rawan bocor dan diselewengkan, serta beragam masalah ekonomi lainnya harus diselesaikan. Siapakah dari ketiga calon wakil presiden yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan bijak dan adil? Dari The Convergence Indonesia, kami hadirkan debat putaran kedua calon wakil presiden 2024. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Istana Negara. Hai pemirsa, ini debat cawapres yang perdana, pastinya sudah ditunggu rakyat Indonesia. Kalau jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli cenderamata. Debat bukan hanya unjuk pesona, tema ekonomi jadi jualan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Wah, ini pasti sudah ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, Alfat. Tentunya malam hari ini kita akan melihat bagaimana ketiga cawapres ini akan beradu visi misi, beradu gagasan, dan juga kita harapkan ada beradu gimmick yang kemudian akan kita nantikan nanti, Caca. Yang debat cawapres, yang deg-degan kita berdua. Karena temanya ini luar biasa berat. Tema ekonomi, keuangan, investasi, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan juga perkotaan. Nggak kebayang persiapan mereka, Alfat. Pusing nggak sih? Pusing. Tapi itu yang akan kita bahas ini dengan lebih ringan lagi dan juga lebih dimengerti oleh masyarakat. Tentunya ini akan dibahas di acara pada malam hari ini. Inilah dia, Menuju Istana Debat Cawapres 2024. Alfat, tampaknya kita harus sepakat, meskipun temanya berat, kita yakinkan bahwa hari ini, sore hari ini hingga malam hari nanti, kita akan membawakan debat perdana cawapres lebih menarik, lebih ringan, karena temanya sudah berat. Iya, dan juga untuk membahas ini kita butuh narasumber juga kompeten. Sudah hadir pada malam hari ini ada 2 panelis dan juga 3 narasumber. Kita perkenalkan sama-sama ya, pemirsa ya. Alfat. Yang pertama kita akan kenalkan dulu, ini adalah pakar ekonomi dari UGM, ada Profesor Mudrajat Kuncoro. Alfat, panelis kita tidak hanya ahli ekonomi, tapi juga pakar politik. Karena yang nanti akan disampaikan oleh Cawapres menjadi indikator keterpilihan mereka. Siapakah panelis pakar politik kita? Mas Khairul Umam. Tepuk tangan yang meriah. Tadi di awal kita sudah lihat bagaimana kemeriahan dan juga sudah dengar ya, situasi di studio ini makin meriah dengan adanya para supporter pendukung dari pasangan Capres dan juga Cawapres 1, 2, 3. Kita ingin dengar suaranya nih dari para pendukung paslon 1 dan 2 dan juga 3. Saya ingin dengar yang nomor 1 dulu nih, supporter dari paslon nomor urut 1. Sarapan apa ya kalau kayak gini ya? Sekarang supporter dari paslon nomor urut 2. Wah, sarapannya lebih banyak lagi kayaknya. Jangan mau kalah nih, supporter pasangan nomor urut 3.
Ya, tidak hanya panelis, tidak hanya supporter, tapi kita punya juru bicara dari tim ses masing-masing yang nanti akan kasih bocoran kita, persiapan, bahkan juga mengomentari visi dan misi yang akan dibahas malam hari ini, Alfat. Tentunya kita kenalkan juga satu-satu ya, mulai dari yang nomor urut 1 tentunya. Ada Bang Mardhani Alisera, juru bicara pasangan nomor urut 1. Sehat Bang? Siap ya malam hari ini? Aduh, oke. Juru bicara dari paslon nomor urut 2, Mas Edi Suparno. Tepuk tangan. Nomor urut 3 ada Bang Pumpida Hidayatullah. Alfat, tidak hanya tim ses atau juru bicara tim ses, tapi kayak di belakang kita ini ada aura-aura berbeda, aura kemudaan ini ya. Iya, ini teman-teman sekelas saya kayaknya, Cak. Oh, Alfat, sorry ya, ini lebih jauh umurnya. Ada teman-teman dari Universitas Paramadina dan Universitas Bakri. Ya, di sebelah sana juga ada ya, ini para mahasiswa-mahasiswa. Nanti kita juga akan meminta komentar dari mereka mengenai debat perdana Cawapres hari ini. Tapi Alfat, kayaknya di tempat di mana Cawapres akan berangkat, sepertinya aroma-aroma persiapan ini sudah ada ya, Alfat ya? Kita akan lihat, kita akan mantau juga bagaimana pergerakan mereka, apakah sudah berangkat atau masih siap-siap. Nanti rekan-rekan kita akan mengabarkan dari ketiga tempat dan juga salah di venue di Jakarta Convention Center tempat debat ini akan berlangsung. Ada rekan-rekan kami, Adi Mulya, Fatima Albar, dan juga Nadila Saleh. Termasuk Vena kita nanti akan kemudian mengabarkan dari JCC. Ya, kita ingin ke nomor urut 2 karena memang sepertinya sudah mau bersiap dari sana ya. Oke, kita sudah lihat. ada Fatima Albar di sana. Fatima, bagaimana persiapan dari tempat di mana paslon nomor urut 2 berangkat? Fatima, boleh diceritakan kepada pemirsa TV One? Iya, sepertinya Caca, Alfat dan juga pemirsa, memang seperti kita ketahui bahwa malam ini sudah detik-detik menuju debat perdana untuk calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan saat ini saya sudah berada di Kertanegara, kediaman pribadi dari Capres nomor 2 Prabowo Subianto. Karena dapat kami informasikan bahwa memang Gibran Rakabuming Raka akan bersama-sama berangkat dengan Prabowo Subianto dari Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Dan nantinya diperkirakan akan berangkat dari Kertanegara menuju ke JCC untuk melakukan debat itu sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk situasi terkini memang terpantau masih sepi, belum terlihat adanya kedatangan dari Gibran maupun Prabowo sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa memang Prabowo Subianto hari ini tidak mengambil cuti, masih beraktivitas seperti biasa menjadi Menteri Pertahanan. Dan kami baru saja mendapatkan informasi dari tim internal Prabowo Subianto bahwa memang Prabowo sudah bergerak dari Kementerian Pertahanan menuju ke kediamannya di Kertanegara. Dan nantinya sekitar pukul 5 sore nanti Gibran Rakabuming Raka akan bergerak pula ke kediaman Prabowo Subianto. Namun dapat kita ulas sedikit, Caca, Alfat dan juga pemirsa, bahwa memang tema debat pada hari ini yaitu berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, infrastruktur, investasi, kemudian juga pengelolaan APBD, APBN, dan lain-lainnya. Namun jika kita lihat apa saja program visi misi dari pasangan nomor urut 2 ini, dapat kita ketahui dalam Asta Cita memang program yang digaungkan oleh pasangan nomor urut 2 ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tema hari ini. Salah satunya ialah kredit usaha startup, kredit milenial, dan juga program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti kita ketahui bahwa memang pasangan nomor urut 2 ini menggaungkan atau berfokus pada berkelanjutan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur, dan juga investasi maupun pengelolaan APBN, APBD akan berlanjutan sesuai dengan pemerintahan Joko Widodo. Dan selain itu dapat kami informasikan seperti kita ketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka ini masih dikenal irit bicara, tidak banyak mendatangi debat-debat terbuka yang dilangsungkan oleh beberapa pihak. Gibran pun sempat mengatakan bahwa ia hanya akan menghadiri debat yang dilangsungkan oleh KPU, sehingga pada malam hari ini tentunya masyarakat akan menantikan apa saja gagasan yang akan disampaikan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Saat ini kami masih menantikan kedatangan dari Prabowo Subianto yang memang sudah dikabarkan menuju ke Kertanegara. Sementara itu. Baik, Fatima Albar tadi mengabarkan dari tempat keberangkatan pasangan Prabowo Gibran. Kita akan coba pantau juga dari lokasi lain dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud, ada Nadila Saleh yang sepertinya juga sudah ada pergerakan. Nadila, pantauannya seperti apa? Ya, baik Alfa, Caca, dan juga pemirsa, betul bahwa saat ini kami dari posko tim pemenangan Ganjar Mahfud yang berlokasi di Jalan Teguh Umar nomor 9. Saat ini kami tengah menanti kedatangan dari Ganjar dan juga Mahfud MD paslon nomor urut 3 yang nantinya akan tiba di sini di titik kami mengabarkan dan kemudian akan menyapa terlebih dahulu simpatisan yang telah hadir di bagian dalam
gedung ataupun lokasi tim pemenangan Ganjar Mahfud saat ini yang tengah juga melakukan persiapan untuk menanti debat cawapres yang akan berlangsung pada pukul 19.00 dari Jakarta Convention Center nanti. Saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Ganjar dan juga Mahfud MD yang informasinya saat ini tengah melakukan pergerakan dari kediaman masing-masing menuju ke titik kami mengabarkan saat ini begitu. Kemudian Caca, Alfa dan juga pemirsa, kami informasikan bahwa Ganjar dan juga Mahfud MD ini informasinya akan dijadwalkan akan menuju ke Jakarta Convention Center pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian mereka juga akan tentunya ini akan bersama-sama dengan sejumlah pihak yang hadir untuk mendampingi mereka, tentunya dari tim pemenangan Ganjar dan Mahfud, kemudian perwakilan dari masing-masing partai politik pendukung baik dari PDI Perjuangan maupun dari P3, kemudian Hanura dan juga Perindo begitu, Caca dan Alfat. Selanjutnya Caca dan Alfat, kami informasikan bahwa memang berkaitan dengan persiapan yang dilakukan oleh Mahfud MD untuk dalam debat cawapres perdana yang akan berlangsung nanti malam. Ini kami informasikan bahwa Mahfud MD menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki persiapan khusus untuk debat perdana ini. Namun ia menyampaikan bahwa sejumlah hal telah ia lakukan sebelum debat perdana ini dilakukan, yakni melakukan diskusi bersama dengan sejumlah pihak yang pihak-pihak ini memang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam debat perdana nanti, yaitu berkaitan dengan ekonomi dan juga keuangan, baik ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi digital. Mahfud MD ini telah melakukan diskusi dengan Haritano Sudipjo, kemudian dengan Arsyad Rashid, dan juga melakukan diskusi dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan tema ini. Sementara demikian, Alfat. Ya, Nadila Saleh mengabarkan langsung dari posko di mana pasangan nomor urut 3 nanti akan berangkat. Kita ke nomor urut 1. Tampaknya Adi Mulya sudah siap mengabarkan di sana. Silakan Adi Mulya. Ya baik, selamat sore Caca, Alfat dan juga pemirsa. Jika sebagian orang seringkali mempermasalahkan jika debat ini seringkali menimbulkan menang jadi arang, kalah jadi abu, sama-sama tidak memiliki keuntungan. Untuk kali ini nampaknya debat akan semakin meriah dengan gegap gempita karena tema yang diangkat pada malam hari ini ialah mengenai ekonomi, hal yang cukup fundamental dan juga krusial bagi negara kita. Pantauan kami dari rumah atau kediaman Gus Muhaimin Iskandar di Widya Chandra kali ini, memang persiapan telah dilakukan. Sejak kemarin memang dari Caimin menegaskan di beberapa acara, khususnya di acara Slepet Imin di Depok juga ia mengatakan jika pada debat kali ini akan terus mengulas kembali visi misi yang selama ini digaungkan oleh beliau. Ia juga mengatakan jika 60% hal yang ia fokuskan pada masa kampanyenya ini merupakan di bidang ekonomi. Dari Jawa kemudian ia sempat ke Padang, Aceh, terus-menerus ia menegaskan mengenai ekonomi, permodalan bagi generasi muda yang akan terus digaungkan jika ia terpilih sebagai calon wakil presiden atau wakil presiden 2024 mendatang di negara kita. Nah, untuk saat ini memang rutenya nanti dari Gus Muhaimin Iskandar sendiri pada perjalanannya langsung dari kediamannya di Widya Chandra kemudian menuju Jakarta Convention Center di mana lokasi debat cawapres ini dilakukan, dan ini merupakan momen yang cukup serius baginya jika melihat kemarin pada debat perdana porsi yang diberikan cukup besar bagi pasangan Caimin dan Anies ini diberikan kepada Anies atau calon presiden, yang jika di debat kali ini porsinya tentu akan lebih besarkan kepada Gus Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan visi misinya dan juga dialognya bersama cawapres di kandidat nomor urut lain. Untuk sementara hal tersebut yang bisa kami sampaikan di kediaman Gus Muhaimin Iskandar, kami kembalikan kepada Anda di studio. Caca, silakan.